Shalom adik-adik. Apa kabar adik-adik? Semoga adik-adik ya dalam keadaan sehat. Dan tentu saja hari ini adik-adik bersama-sama lagi ya kita di sekolah minggu. Wah, tidak terasa kita sekolah minggu lagi. Tapi ada sesuatu yang berbeda ya. Kalau kemarin mungkin ada yang sekolah minggu. Mungkin ada yang merayakan. Merayakan apa ya adik-adik ya? Tanggal 20 April kemarin kita merayakan Paskah. Paskah apa sih Kak? Paskah? Lah, apa yuk adik-adik Paskah? Masih tahu ya? Ya, kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, Kak Santi pagi hari ini mau mengucapkan selamat Paskah buat adik-adik semua. Ya, bersukacita bersama, kita sudah merayakan Paskah bersama. Atau mungkin adik-adik ada yang hari ini merayakan Paskah ya. Tapi yang pasti semua merasakan sukacita karena Tuhan Yesus bangkit. Nah, kita akan mulai sekolah minggu kita. Kita akan naikkan pujian Yesus disalib karena cinta saya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan, dosa dihapuskan. Nah adik-adik, kita akan memulai sekolah minggu, tapi kita mau persiapkan dulu dengan berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sungguh luar biasa ya Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami juga bersyukur kalau di kesempatan hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti sekolah minggu. Terima kasih juga Tuhan kalau seminggu yang lalu kami boleh merayakan Paskah. Kami merasakan sukacita yang luar biasa Tuhan, karena Tuhan Yesus bangkit dari maut. Dan kami merasakan sukacita ketika Engkau bangkit karena dosa-dosa kami ya Tuhan. Dan kami juga bersyukur kalau hari ini kami dipertemukan lagi, kami boleh mengikuti sekolah minggu, kami boleh bersukacita bersama, kami boleh memuji memuliakan nama-Mu, dan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau pimpin untuk sekolah minggu hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, semua boleh berjalan dengan lancar, kami boleh bersukacita bersama, dan biarlah ketika usai dari sekolah minggu, kami tidak akan melupakan dari firman-Mu Tuhan, tapi kami boleh menjadi pelaku firman dalam hidup kami. Hari lepas hari, kami jadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Yuk adik-adik, kita akan naikkan pujian Tanda Paku. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak merusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna tebus dosa manusia. Selamat orang yang
Tuhan sudah terima guna tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Ya, adik-adik, kali ini temanya wah luar biasa sekali ya. Masih berkaitan dengan Paskah. Nah, temanya apa ya? Wah, temanya bikin kaget. Temanya, benarkah Yesus dicuri? Wah, adik-adik pasti bilang, enggak Kak, enggak, Tuhan Yesus enggak dicuri. Tuhan Yesus bangkit. Iya, betul, Tuhan Yesus bangkit. Nah, tapi nanti kita akan belajar ya adik-adik ya dari firman Tuhan, benarkah Yesus dicuri? Oh, kita jawab, adik-adik menjawab, Kak Santi juga menjawab tidak benar ya. Nah, ketidakbenaran itu berarti kita fokusnya adalah kejujuran. Nah, adik-adik memang ngomong jujur itu nggak mudah ya. Nah, ini biasanya kalau kayak adik-adik itu pernah nggak sih misalnya disuruh mama, ayo belajar, ayo kerjakan PR. Nah, mungkin karena kita keasikan main game, kita bilang, sudah Ma, aku sudah belajar, aku sudah kerjakan PR. Nah, tapi begitu mama melihat, loh PR-nya kok belum dikerjakan, loh ini katanya belajar, katanya besok ada ulangan, tapi belum belajar, belum mengerjakan PR. Lah, kamu ngapain aja? Nah, ternyata kita malah asik main game, padahal mama sudah bilang, main gamenya nanti, belajar dulu, kerjakan PR dulu, baru boleh main ya. Nah, tapi kita bilang sama mama, aku udah belajar Ma, aku udah kerjakan PR Ma. Nah, itu kan berarti adik-adik tidak jujur sama mama ya. Nah, karena itulah kalau kita pengen berkata jujur ya apa adanya. Kalau kita ternyata masih main, ya bilang aja, Ma aku masih main Ma, nanti PR-nya nanti aku kerjakan, belajarnya nanti Ma gitu. Tapi nanti pasti mama ya marah kan, karena waktu belajar maupun waktu untuk mengerjakan PR jadi tertunda ya kan, karena adik-adik pada bermain. Nah, karena itulah adik-adik kejujuran itu sangat penting. Jadi kalau adik-adik misalnya di sekolah mungkin guru juga menyuruh adik-adik untuk mengerjakan tugas, ya adik-adik bilang, sudah kok Bu saya, atau sudah kok Miss, atau sudah kok aku sudah selesai gitu. Padahal satu pun belum dikerjakan. Nah, nanti diperiksa sama gurunya, loh kok belum dikerjakan? Susah nih, aku nggak bisa, aku nggak tahu nih jawabannya apa. Lah begitu kan. Nah, lebih baik adik-adik jujur. Kalau memang adik-adik nggak bisa minta tolong teman untuk mengajari, atau juga mungkin minta tolong guru untuk mengajari, sehingga nanti adik-adik bisa menjawab pertanyaan ataupun bisa mengerjakan tugas yang disampaikan oleh guru. Nah, itu dia ya adik-adik ya. Semoga adik-adik bisa menerapkan kejujuran ya dalam kehidupan sehari-hari. Apapun yang dilakukan oleh adik-adik maupun di rumah ataupun di sekolah atau dimanapun, kejujuran itu penting. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita naikkan pujian Yesus Sahabatku. Yesus sahabatku, kau mati
Yuk kita akan berdoa sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Tuhan, terima kasih kami sudah boleh memuji memuliakan Engkau, dan kini saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau bicara melalui firman-Mu ini Tuhan. Kami rindu, kami ingin mengerti apa sebenarnya yang Engkau ingin sampaikan kepada kami. Biar kami mengerti, biar kami tahu apa kerinduan-Mu kepada kami Tuhan, supaya boleh kami bawa dalam hidup kami hari lepas hari. Juga pakai Kak Yona Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau berikan roh hikmat-Mu Tuhan, supaya apa yang disampaikan Kak Yona adalah kebenaran dari firman-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik semua. Kita ketemu lagi di sekolah minggu online hari ini. Setelah minggu lalu kita merayakan Paskah, hari ini kita mau dengerin cerita apa ya? Sudah siap semuanya ya adik-adik ya? Yuk kita mau mulai saja firman sekolah minggu hari ini. Adik-adik, sebelum cerita hari ini, Kak Yona mau ajak kalian untuk menghafalkan satu ayat super yang nanti akan digunakan untuk cerita hari ini. Siap-siap yuk kita berdiri, kita mau hafalin ayat super hari ini dengan gerakan. Ikutin Kak Yona ya. Amsal pasal 14 ayat 2a. Siapa yang berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan. Sekali lagi ya. Amsal 14 ayat 2a. Siapa yang berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan. Adik-adik boleh ulangin lagi sambil kita hafalin bersama-sama ya. Nah, adik-adik kita sudah dengerin ya tadi ayat super hari ini. Nah, cerita hari ini sumbernya ya dari ayat itu. Ayatnya simple, pendek, tapi susah dilakukan. Betul apa betul? Iya, betul sekali. Kadang kita itu sebagai orang percaya, adik-adik sudah rajin sekolah minggu, sudah diajarin berdoa, mendengar firman setiap hari, tapi masih juga kita sering berbohong. Kita sebagai orang-orang yang taat akan Tuhan, kita harus belajar untuk sedikit demi sedikit menghilangkan kebiasaan itu. Apalagi menyuruh orang untuk berbohong. Waduh, kita berbohong aja itu sudah perilaku yang tidak taat. Apalagi kita ngajak orang untuk berbohong juga. Wah, kira-kira apa ya hukumannya ya? Kira-kira adakah cerita tentang ini di Alkitab? Ada jawabannya. Kita mau dengar ceritanya, tapi sebelumnya Kak Yona mau tanya, cerita minggu lalu kita waktu merayakan Paskah bersama, apa? Kira-kira adik-adik ada yang ingat? Ya, betul. Minggu lalu kita merayakan Paskah dengan bersama-sama kita mendengarkan cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus setelah mati di kayu salib. Ceritanya Tuhan Yesus itu setelah mati di kayu salib, dia dimasukkan ke dalam gua, dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Kira-kira setelah itu ada kejadian apa lagi adik-adik? Nah, ini ceritanya hari ini kita mau menceritakan tentang kejadian setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus yang mengetahui bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, wah sangat bahagia ya. Mereka merasa, wah ini benar nih, janji Tuhan benar-benar digenapi. Sesuai dengan firman yang sudah sering diberitakan kepada mereka bahwa
Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Mereka sangat bahagia, mereka memberitakan semua kepada orang-orang bahwa Yesus sudah bangkit. Tapi ternyata ada juga orang-orang yang tidak suka dengan berita ini. Selain murid-murid yang melihat bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, di kuburnya kosong, tubuhnya Tuhan Yesus sudah tidak ada. Ternyata ada serdadu yang menjaga kuburnya Tuhan Yesus malam-malaman. Dan mereka melihat sendiri bahwa pada pagi-pagi itu tubuh Yesus sudah tidak ada, sudah hilang. Dan mereka percaya sebenarnya mereka percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Lalu mereka akhirnya berlari menemui para imam. Para imam itu adalah orang-orang yang menugaskan para serdadu ini untuk menjaga kubur Tuhan Yesus. Serdadu ini memberitakan kepada para imam bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah bangkit. Tubuhnya sudah tidak ada di dalam kuburnya itu. Lalu respon para imam apa, adik-adik? Ya, mereka tidak suka. Mereka merasa, wah, kalau gini orang-orang akan lebih banyak lagi yang akan percaya pada Tuhan Yesus. Mereka akan lebih banyak pengikutnya lagi yang ikut murid-muridnya Tuhan Yesus. Para imam tuh tidak suka akan hal ini. Lalu mereka melakukan hal yang tidak baik. Mereka menyuruh para serdadu untuk berbohong. Mereka memberikan sejumlah uang agar para serdadu itu menuruti perintah mereka. Dengan cara para serdadu disuruh memberitakan bahwa Tuhan Yesus itu tidak bangkit. Tuhan Yesus itu tubuhnya yang sudah mati dicuri oleh murid-muridnya sendiri. Makanya nggak ada di dalam kuburnya itu. Para serdadu menyebarkan berita bohong ini kepada orang-orang di sekitar sana. Tapi yang terjadi adalah orang-orang kebanyakan tidak percaya. Mereka lebih percaya berita yang disampaikan oleh murid-murid bahwa Tuhan Yesus benar-benar sudah bangkit. Nah, adik-adik, apa yang dilakukan para imam itu pasti membuat hati Tuhan Yesus sedih ya. Karena mereka tuh tidak taat sama Tuhan. Mereka menyangkal, mereka tidak percaya akan firman yang sudah disampaikan Tuhan Yesus sebelumnya, bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Pasti Tuhan Yesus sangat sedih. Makanya dari berita-berita bohong yang dibuat para serdadu dan para imam itu sebenarnya tidak bisa mengubah fakta, kenyataan bahwa Tuhan Yesus memang sudah bangkit. Itu adalah berita bahagia, berita sukacita untuk kita orang-orang yang percaya, untuk murid-murid yang sudah menanti-nantikan saat itu, bahwa Tuhan Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Mereka, orang-orang yang berbohong, serdadu, para imam, tidak bisa memungkiri berita yang benar itu, bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, sama seperti kita semua dalam sehari-hari, Kak Yona, adik-adik semua juga pasti dihadapkan pada banyak kejadian yang menuntut kita untuk bersikap jujur. Contohnya adik-adik di sekolah, umpamanya adik-adik sedang ada ulangan nih, adik-adik tidak bisa ngerjainnya. Aduh, apa aku nyontek aja ya? Apa aku lihat jawabannya temanku ya? Boleh nggak itu adik-adik? No, nggak boleh ya.
Karena itu juga sama halnya dengan berbohong. Kita tidak jujur. Kita tidak jujur dengan diri kita sendiri bahkan. Apalagi kalau kita memaksa. Aku pinjemin toh, aku lihat jawabanmu toh. Boleh nggak? Nggak boleh. Terus kalau kita di rumah nih, umpamanya nih, adik-adik di rumah mecahin gelasnya mama. Lalu mama bertanya, waduh, ini gelasnya siapa yang mecahin ya? Karena adik-adik takut, adik-adik tidak mengakui kalau adik-adik yang mecahin. Tidak tahu mah, itu tadi kucing kok mah. Kucingnya nyamber gelasnya jadi jatuh, jadi pecah. Boleh enggak? Enggak boleh. Kalian harus mengakui apa yang sudah kalian lakukan. Orang tua pasti akan mengerti. Ya mungkin agak diomelin sedikit ya, tapi ya harus menerima. Daripada kalian berbohong, mending kalian lebih baik mengakui kesalahan dan berbuat jujur. Itu lebih baik lagi daripada kalian harus berbohong. Karena Tuhan Yesus itu suka dengan perbuatan yang baik, seperti berkata yang jujur, kalian tidak bohong. Tuhan Yesus sangat suka. Meskipun kadang mungkin agak susah ya, pasti ada rasa takut untuk berkata jujur. Tapi kalian harus tetap berusaha untuk bersikap lebih baik lagi dari hari ke hari. Sama Kak Yona juga berusaha untuk hidup lebih baik lagi seturut dengan kehendak Tuhan. Sekian ya adik-adik cerita hari ini. Semoga bisa membawa berkat buat adik-adik dan kita semua bisa belajar untuk hidup lebih baik lagi, bersikap jujur, tidak bohong. Kita nurut dan taat perintah Tuhan. Kita tutup firman hari ini dengan doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini, di mana kami belajar satu hal lagi Tuhan. Kami mau Tuhan hidup lebih taat lagi, seturut dengan kehendak-Mu, seturut perintah-Mu. Engkau mengajarkan kami untuk hidup jujur. Kami mau Tuhan hidup serupa dengan teladan-Mu saja. Ajar kami Tuhan, ingatkan kami terus untuk kami bisa hidup lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kini saatnya kita akan memberikan persembahan. Untuk persembahan, adik-adik boleh minta tolong papa ataupun mama untuk masukkan persembahan dalam amplop. Kemudian bisa dibawa ke gereja ya. Di depan gereja itu ada tempat untuk menaruh persembahan. Yuk kita akan berdoa untuk persembahan. Tuhan, terima kasih. Begitu banyak sekali berkat-berkat-Mu dalam hidup kami, melalui orang tua kami, Engkau berkati, begitu banyak Tuhan. Kami tidak bisa menghitung satu persatu, tapi kami bersyukur Tuhan melalui berkat-berkat-Mu ini, kami boleh bertumbuh Tuhan, dan biarlah melalui berkat-berkat-Mu ini, kami juga boleh menyisihkan melalui persembahan ini Tuhan. Biarlah Engkau berkati persembahan ini, biarlah juga mereka yang akan mengelola persembahan ini bisa dikelola dengan baik. Semuanya hanyalah untuk kemuliaan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, ternyata kita sudah bakal mengakhiri sekolah minggu ya. Tapi Kak Santi berharap semoga hari ini adik-adik bisa mendapatkan satu hal yang luar biasa dari firman Tuhan. Dan biarlah melalui firman Tuhan adik-adik juga semakin kuat ya, semakin boleh jadi berkat bagi teman-teman adik-adik, keluarga adik-adik, dan dimanapun adik-adik berada. Sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita, yuk kita naikkan pujian Ku Menang, Ku Menang. Ku menang
Adik-adik, sebelum kita menutup sekolah minggu kita, yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu. Kami sudah boleh menaikkan pujian pada hari ini Tuhan. Biarlah kami berkatilah untuk sekolah minggu yang boleh kami jalani selama beberapa waktu ini. Dan juga Tuhan, kalau sebentar kami akan melanjutkan segala aktivitas kami, Engkau Tuhan yang menyertai kami dalam segala aktivitas kami. Biarlah Tuhan Engkau juga yang memimpin kehidupan kami selama 1 minggu ke depan. Pertemukan kami Tuhan minggu yang akan datang supaya kami juga boleh mengikuti sekolah minggu dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya adik-adik, akhirnya kita harus berpisah sampai di sini. Terima kasih semuanya. Selamat hari Minggu. Dadah, Tuhan memberkati.